Shalom. Shalom, shalom. Selamat malam semua Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami dapat berkumpul satu dengan yang lain, datang menikmati kasih dan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah kami menolong setiap hati. Kami pulang dengan sukacita dan baru daripada Tuhan Yesus. Kami pulang dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kau beracara di tengah-tengah kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami rindu datang dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami, hormat kami hanya bagi-Mu.
Oke. Langsung ke nafas-nafas ya. Mantap. Mari kita sama-sama siapkan hati. Firman Tuhan saat ini kita naikkan pujian ini bersama-sama. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hari ini bukan oleh karena kuat dari kehendak kami, tapi karena penyertaan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hadirmu di
angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu. Kami tahu Tuhan hadir bersama kami, dan itu anugerah yang paling terbesar dalam hidup kami. Sebab tanpa kehadiran-Mu dalam pertemuan kami ini, maka sia-sia kami mencari Tuhan, karena Engkau tidak kami dapat. Itu sebabnya anugerah bagi kami boleh mendengar suara berbicara bagi setiap kami lewat kebenaran yang kami baca dan kami dengar. Sehingga anugerah itu bukan saja kami terima dengan cuma-cuma, tapi ada tanggung jawab yang ingin kami emban lewat apa yang telah kami dengar dan terima. Berbicara bagi setiap kami, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Ini kali pertama saya hadir di tengah-tengah kita semua. Ada yang sudah kenal saya selain Ibu Yohana? Oh, belum. Tapi sebenarnya saya tidak jauh beda ya. Karena dilihat dari postur, dilihat dari gestur, kita masih satu ras. Ya toh? Saya nama panjang cukup panjang, Dale Bruce Lee Tarisi. Lahir di Ambon, papa orang Kisar, mama orang Tepang. Itu Maluku Tenggara. Kalau Kepulauan K itu kepulauan besar kami. Jadi orang bilang Tenggara, Ortega. Orang Tenggara asli. Ortega, orang Tenggara asli. Lahir di Ambon, saya besar di negara bagian paling termuda di dunia. Saya besar di sana karena papa seorang perwira polisi, jadi dia ditugaskan karena waktu Timur baru merdeka tahun 76, tahun 75 sebenarnya itu sudah mulai. Jadi kami pindah ke sana dan saya besar di sana. Tapi kuliah di Jakarta di Seminari Bethel, Petamburan, tidak jauh, hanya sepelempar batu jauh dari sini. Itu bahasa Alkitab, sepelempar batu jauh jaraknya. Jadi di Jakarta saya baru saja 30 tahun. Nanti tahun depan baru mau menginjak 30 tahun depan. Saya adalah juga seorang pendeta dan saya menggembalakan sebuah jemaat di Kota Kupang. Karena saya meneruskan pengembalaan dari orang tua. Ya, jadi saya pengembalaan sekarang jarak jauh. Sekarang saya masih ada dalam satu pelayanan dengan Ibu Yohana di GBI Sentral Tono. Jadi saya pengembalaan jarak jauh saja dengan jemaat Tuhan yang ada di sana. Ya, sekali-sekali pulang untuk lihat jemaat. Dan tahun depan saya akan pulang untuk selama-lamanya, tidak menetap di Jakarta lagi. Saya kira ini bukan pertemuan terakhir ya buat kita semua. Ketorang Bekudapa begini ya, begitu ya. Karena tahun depan itu tidak hanya beberapa bulan lagi saya akan pulang, karena mengingat anak saya yang paling besar akan masuk kuliah. Jadi kami pindah ke sana semua. Malam ini saya ditemani oleh jantung hati saya, kekasih saya, mantan pacar saya. Paling lama kami pacaran 7 tahun. 7 tahun. Ada di sebelah kanan, di belakang Pak Frans. Di belakang. Tuh.
Jadi saya rasa itu saja perkenalan ya. Begitu ya. Jadi sudah lihat saya, tahu nama saya toh. Kalian cerita nama saya. Gampang saja. Panggil saja dia Bruce. Semua manusia akan mengingat itu. Ya toh. Kalau ingat tubuh diciptakan oleh. Nah, zaman itulah ketika saya lahir. Ya. Kita 70-an. Jadi sudah bisa tahu ya. Bapak Ibu jemaat terkasih yang saya cintai, melihat keadaan kita hari-hari ini di negara kita, khususnya di kota-kota seperti kota Jakarta hari ini kita tinggal, apa yang kita rasakan dan apa yang bisa kita renungkan melihat keadaan kita sekeliling kita atau mungkin dalam keluarga kita juga. Maka sebenarnya jujur saya mengatakan bahwa manusia seperti saya, manusia seperti Bapak Ibu jemaat dan mungkin orang lain, sebenarnya kita hanya tinggal menunggu waktu untuk menyudahi kehidupan yang kita jalani di bumi. Tidak lama, dan itu sangat-sangat singkat, pendek. Saya tidak menyangka saya datang Jakarta untuk sekolah itu masih sangat muda. Tapi sekarang saya sudah punya anak, saya waktu masih datang itu masih remaja. Sekarang saya sudah punya anak yang menginjak remaja dan maupun muda, sudah punya KTP. Saya jadi berpikir, kenapa waktu begitu sangat-sangat cepat? Dan tragisnya adalah kehidupan yang kita jalani akan kita sudahi juga. Life in the life. Orang yang berulang tahun di setiap tahun, harus menyadari bahwa makin pendek dia. Ini live streaming. Bukan dia makin muda. Live streaming. Itu realitas yang tidak bisa kita tawar. Kalau sampai kita menyudahi kehidupan kita di bumi ini, maka kita akan masuk dalam kekekalan. Tapi tunggu dulu, tidak semudah itu seseorang masuk dalam kekekalan. Sebab kekekalan itu dibagi menjadi dua bagian besar. Kekekalan pertama itu kekal bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan abadi. Amin. Tapi kekekalan yang kedua yang juga ada, kekal bersama bapa pembohong, iblis. Itu dalam kehinaan kekal atau dalam neraka. Itu dua-duanya kekal juga. Itu sebabnya tidak mudah bagi kita mau masuk dalam kekekalan. Tapi kalau saya tanya dan bila kita disuruh memilih, Bapak Ibu jemaat Tuhan, maka kita tentu hari ini tidak akan memilih bagian untuk masuk dalam neraka. Betul? Kalau ada yang mau pilih masuk neraka, tentu dia tidak hadir di tempat ini. Itu sudah tidak perlu kita persoalkan. Nah, yang saya persoalkan sekarang, kita pasti akan memilih bagaimana kita mau masuk surga bersama dengan Bapa kita. Namun sebenarnya hal ini atau fakta ini yang kita jalani berbanding terbalik. Maunya sih masuk surga, tapi jalan hidup yang kita jalani prakteknya adalah menuju ke ini berbanding terbalik. Kita disuruh pilih surga neraka, ya kita pilih surga, tidak mau neraka. Tapi prakteknya dalam kehidupan kita di bumi ini, kita lebih banyak memilih apa? Kita memang memilih bersama Tuhan, tapi ironisnya kita sedang tidak bersama dengan Tuhan pada waktu di bumi ini. Orang mau masuk surga, tapi orang tidak mau hidup bersama dengan Tuhan di muka bumi. Dia pikir nanti kalau sudah dalam akhir hidupnya, hendak menghabiskan nafasnya terakhir kali, dia akan memanggil nama Tuhan dan Tuhan mendengar. Maaf, Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Dengan memandang keadaan dunia yang kita hidupi hari ini yang semakin tidak menentu, ya saya tahu ada banyak gejolak yang kita alami juga dalam negara kita. Banyak banget.
secara politik, secara komunitas, banyak sekali yang kita alami. Dan itu tidak menentu. Dalam keadaan seperti ini, dunia juga sebenarnya menarik kita untuk hidup dalam suatu kenyamanan. Perhatikan, dunia selalu dan tiap saat menarik kita, memberikan kenyamanan. Malah semakin kuat hari-hari ini dunia membuat manusia untuk bisa nyaman tinggal dalam dunia ini. Orang tidak lagi memikirkan kekekalan, orang tidak lagi berpikir bagaimana kalau aku nanti mati masuk surga. Orang tidak pikir, tidak pikir. Nanti kalau dia sudah pikir, sudah sakit, baru coba panggil itu pendeta, supaya saya berdoa dan saya ketemu Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mau bertemu dengan orang yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan di muka bumi. Ingat ini baik-baik. Tuhan tidak akan pernah mau bertemu muka di kekekalan nanti dengan kita kalau kita tidak pernah bertemu muka dengan Tuhan di bumi selama kita hidup. Tidak mungkin. Sebab kenyamanan hidup ini sudah pasti membuat kita hidup tidak mementingkan kehendak Tuhan, tidak lagi mempedulikan pikiran perasaan Tuhan. Kita sudah tidak peduli. Kita lebih mementingkan apakah aku nyaman, apakah aku suka atau tidak, itu saja. Dan hari-hari ini kalimat yang paling, atau maksud saya kata yang paling sukar didapati dan paling langka dan dianggap basi itu adalah kata suci atau kesucian. Hari ini kalau ada orang yang rajin ke gereja terus dianggap suci, itu basi, langka. Apalagi dengan generasi sekarang yang kita, di mana hidup ini anak-anak kita, generasi anak-anak muda, hampir mereka tidak tahu apa itu kesucian. Tidak ada, mereka tidak tahu lagi. Ya tidak semua, tapi pada umumnya gerakan ini semacam membesar bahwa orang tidak peduli tentang hal kesucian, tidak peduli. Dan akhirnya ini menyeret kita. Itu sebabnya kita buka dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-7. 2 Petrus 3 ayat yang ke-7. Petrus mengingatkan kepada kita. 2 Petrus 3 ayat yang ke-7 begini bunyinya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-7 begini bunyinya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya ulangi sekali lagi. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, kalau ada kata yang paling penting dalam perjalanan hidup seseorang yang katanya mengaku mengenal Yesus Kristus Tuhan juru selamatnya dalam dogmanya, perhatikan hari-hari ini itu tidak bisa digoyah bahwa Yesus Kristus Tuhan. Iya, Mam, bagaimana? Firmannya gimana? Oh, sorry, saya salah buka kah? Salah. Oh, sebentar. Ya, 2 Petrus 3 ayat 7 Pak. sorry. Ayat 11 maksud saya. Jadi, iya, saya lihat di sini berbanding terbalik juga. Jadi jika segala sesuatu, ayat yang ke-11 ya. Baca sama-sama 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Kamu? Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, segala sesuatu itu menuju kepada alam semesta, dunia di mana kita tinggal, bumi ini akan pasti hancur. Cuma orang kalau baca ayat-ayat sebelumnya, orang itu banyak mengejek. Kenapa? Orang melecehkan kesucian. Gak mungkin Tuhan mau datang. Dari dulu juga. Dari dulu juga Tuhan mau datang. Hari ini tidak datang dia.
Tapi justru di saat orang dikatakan jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan saleh. Artinya apa? Orang harus bertarung dengan dunia ini. Karena sekitar kita tidak lagi mempedulikan bahwa Tuhan mau datang atau tidak. Saya tidak perlu dengan kesucian itu. Yang penting saya hidup sesuka hati saya. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak jadi berkat, tidak jadi teladan. Orang Kristen banyak jadi masalah di negara ini. Karena tidak peduli siapa Tuhan. Secara teori dia Kristen, tapi secara prakteknya dia ateis. Namanya ateis praktis. Iya, saya kenal betul karena saya besar dalam lingkungan di mana semua Kristen, bahkan dari perut saja, mama saya sudah menyanyikan lagu-lagu Kidung Jemaat dan Doa Sahabat Lama. Sudah dinyanyikan. Artinya itu bukan sesuatu yang secara itu alami. Kristen itu alami, natural. Bukan diajar lagi bagaimana mengucapkan dogma Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Hari-hari ini orang ribut soal itu. Secara teori, dia tidak ateis, tapi praktek, apakah Yesus itu Tuhan dalam hidupnya? Tidak. Dia ateis, sama seperti orang tidak mengenal Tuhan. Kalau ada kata yang paling penting dalam perjalanan hidup orang yang mengaku mengenal Yesus Kristus Tuhan, maka kata itu adalah berkenan. Berkenan. Kata ini nanti menyangkut dengan betapa suci dan salehnya kamu hidup. Kalau kamu tidak hidup suci dan tidak hidup saleh, tidak mungkin berkenan. Sebab orang yang mau masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan itu orang-orang yang berkenan. Itu kata kunci. Soal berkenan itu tidak memandang kamu pendeta atau bukan pendeta. Itu tidak memandang kamu tua atau muda. Itu tidak memandang kamu dari keluarga Kristen atau keluarga non-Kristen. Tidak sama sekali. Itu juga tidak memandang dogma apa yang kau pegang, sinode apa yang kau miliki. Kalau sampai Tuhan tanya kamu dari sinode mana, waduh, itu pasti bukan Tuhan yang benar. Sebab Tuhan tidak pernah waktu menciptakan Adam dia kasih tahu Adam, kau sinode GBI, jangan pindah ke GPDI, itu sesat. Tuhan tidak pernah mengajarkan orang beragama. Amin. Apalagi bersinode, dia mengajarkan orang supaya mengenal yang tadi kita nyanyi itu, aku jalan, dan itu yang diajarkan. Jadi betapa suci dan salehnya. Itu sama sekali tidak terkait dengan dogma apa yang kita miliki, sama sekali tidak. Kalau hari ini engkau mengaku Kristen, maka satu kata itu berkenan, itu menjadi kata kunci. Dan itu menjadi tanda bahwa kita mengikut Tuhan. Tanpa orang berkenan kepada Tuhan, tidak mungkin bisa bersama dengan Tuhan. Itu tergantung dari kita. Hari ini kita ada di surga atau tidak, itu tergantung hidup kita hari ini. Amin. Berkenannya kita masuk surga itu tergantung dari pribadi kita hari ini, apa yang kita jalani, apa yang kita hidupi. Tergantung dari masing-masing individu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih duduk di sini. Dan ini paling penting, hal ini mutlak Anda tidak bisa tawar. Tidak bisa tawar dan tidak boleh kompromi untuk hal berkenan kepada Tuhan. Saya kompromi karena saya dari keluarga pendeta terkenal. Sorry. Tuhan pun mengecam orang-orang yang mengaku dan memanggil namanya. Betul? Matius 7 ayat apa bunyinya?
Bukan setiap orang yang berseru itu pasti orang gereja. Terus dia jawab, tapi yang melakukan, jawabannya orang-orang itu begini, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami melakukan mujizat? Saya paling sering lihat mujizat itu dalam KKR, karena saya dari kecil, karena papa saya seorang gembala, sekalipun dia polisi, tapi dia karena gembala sidang, saya selalu ikut. Walaupun saya punya rumah, tapi saya lebih senang tidur itu di bawah mimbar. Jadi saya tahu persis gejolak gereja dan manifestasinya. Dan saya paling sering mungkin melihat KKR di mana orang disembuhkan, nama Tuhan dimuliakan. Tapi ternyata setelah saya kuliah dan baca Alkitab secara teliti dan mulai meneliti hidup saya, ternyata saya keliru. Saya pikir orang-orang yang bernubuat dan membuat mujizat demi nama Tuhan, mereka akan diterima. Tidak. Tuhan tidak selalu dan memang tidak akan mempersoalkan apakah kamu bisa membuat mujizat demi nama Tuhan atau tidak. Sama sekali tidak. Bahkan ia mengusir dengan kalimat, "Enyalah engkau sekalian pembuat." Loh, urusannya apa membuat kejahatan dengan yang bernubuat? Kalau sampai hari ini Anda tidak berurusan dengan Tuhan, Anda adalah seorang pembuat. Dan itu menjadi koreksi besar bagi saya seorang gembala dan seorang pendeta. Koreksi besar buat saya. Jangan sampai saya seperti yang Rasul Paulus katakan, jangan sampai ketika aku memberitakan Injil, aku juga ditolak. Jangan sampai saya berbicara tapi ternyata saya juga tidak masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu membahayakan saya. Jadi bagi saya dan semua yang mau masuk dalam kerajaan surga, maka hal ini tidak ada kompromi dan tidak ada tawar-menawar. Itu sebabnya kekristenan yang kita jalani ini kekristenan yang eksklusif, mahal. Semahal apa kekristenan itu? Ada yang tahu? Oh, itu nyawa putra tunggal Bapa kita di surga. Semahal itu. Terus kita mau masuk surga gampang? Sorry, surga tidak untuk banyak orang. Hah? Dengar baik-baik. Surga tidak untuk banyak orang. Surga itu untuk kumpulan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu cukup bagi Tuhan. Apakah kita bagian dari sekelompok kecil itu? Amin. Perhatikan, Tuhan berkata, ada banyak orang memilih jalan yang lebar, betul? Jalan sempit itu orang susah. Karena memang surga itu hanya untuk sedikit orang. Saya berharap sedikit itu di antara kita yang duduk dan bila perlu semua ini yang belakang-belakang sana. Semua yang musik itu untuk kita, itu bagian yang sempit yang harus kita jalani. Tapi tidak hanya cukup mendengar, ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Dan kekristenan itu bukan agama yang bisa kau percayai. Sebab kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu jalan dan cara hidup. Bagaimana engkau suci dan saleh sama seperti Kristus yang pernah hidup 2000 tahun di muka bumi. Dia memilih untuk hidup suci dan saleh, sekalipun dia punya kesempatan untuk berbuat sesuatu yang bisa memberontak kepada Bapa di surga. Ya toh? Sampai-sampai dia harus berdoa di taman Getsemani. Apa doanya? Iya. Artinya apa? Dia tidak mau dia punya keinginan ini yang terjadi. Berbanding terbalik dengan kita. Jadi orang Kristen, semua keinginan kita yang kita lakukan bukan keinginan Tuhan. Itu prinsip yang tidak bisa kita tawar. Itu sebabnya Kristen itu bukan agama. Kristen itu cara hidup.
suci dan salehnya seperti Kristus ini. Oh berat, oh iya, berat dan mahal. Apa? Mahal. Kalau Kristen itu murah, sorry, Tuhan cuma ganti Adam waktu Adam dan Hawa makan buah. Tuhan bilang, ganti pemain, nomor 11 masuk, nomor 11 masuk, nomor 7 keluar, tahu sudah melakukan pelanggaran, ganti. Itu pasti Tuhan tidak adil. Tuhan punya tatanan bagaimana orang bisa diatur dan bisa dididik Tuhan. Dan ada tanggung jawab yang orang harus lakukan. Tidak main-main Tuhan menciptakan kita loh. Kalau kita dari bayi seonggok daging yang bisa hidup dan di dalamnya ada roh Allah, maka itu ada tanggung jawab besar dari seonggok daging ini yang namanya bayi sekarang jadi manusia yang sudah dewasa, yang sudah tua. Mestinya kita mengakhirinya dalam kerajaan surga. Itu sebabnya ada dua prinsip mutlak yang harus kita lakukan supaya kita berkenan. Orang bilang berkenan itu banyak cara. Saya bilang, oke, banyak cara. Dalam beberapa khotbah yang saya dengar, saya tahu ada banyak cara orang berusaha supaya berkenan. Tapi dua prinsip ini menjadi dasar, landasan baru engkau boleh melakukan yang lain. Dua prinsip itu, yang pertama adalah dalam Lukas 14 ayat 33. Kali ini saya tidak salah karena saya sudah mulai. Lukas 14 ayat 33. Baca bersama-sama. Lukas 14 ayat 33. 2, 3. Demikian pula tiap-tiap orang kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridnya. Yang pertama, supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan, tidak ada cara lain. Yang pertama, dan ini cara yang paling awal. Kalau cara ini tidak berhasil, engkau tidak mungkin menjadi orang berkenan. Cara yang pertama itu melepaskan diri dari segala miliknya. Sebenarnya apa sih maksud Tuhan segala miliknya? Maksudnya segala yang kita miliki itu apa? Saya tanya dulu, apa yang paling berharga yang ada dalam hidup kita? Uang. Apa yang paling berharga? Keluarga. Apa yang paling berharga? Nafas hidup. Nafas hidup. Betul kan? Setiap tarikan nafas hidup kita itu, bahkan kalau ada orang yang suka menodong di pinggir jalan itu, kau pilih nyawa atau pilih harta? Kita kasih nyawa atau harta? Harta. Kenapa kita punya paling kesayangan itu nyawa? Tuhan bilang, Tuhan Yesus sendiri bilang, barang siapa tidak menyayangkan nyawanya demi aku, dia tidak akan mendapatkan nyawanya. Di sini dia bilang, Tuhan Yesus bilang, apa tadi? Demikian pula tiap kamu tidak melepaskan segala milik. Artinya gini, seluruh keberadaan hidup kita, nafas kita ini, kita serahkan kepada Tuhan. Wah, kalau itu berarti mulai dari yang kita pikirkan sampai yang kita lakukan milik Tuhan. Amin. Berapa? Oh iya, kalau ringan kan surga jadi kayak murahan ya. Surga itu mahal. Tidak melepaskan diri dari segala miliknya itu sejajar dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang seringkali juga kita dengar. Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Ada 3 proses di situ: menyangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Kalau kita orang Kristen tidak mau, langsung lari ikut Tuhan.
Dia lewatin itu menyangkal diri dan pikul salib. Dia langsung ikut Tuhan. Dia orang Kristen kan? Tidak bisa begitu. Dan tidak boleh begitu. Mengerikan sekali. Jika seorang mau mengikut aku yang harus menyangkal diri, artinya tidak lagi mengakui bahwa dirinya adalah apa yang dia miliki. Perhatikan, Rasul Paulus bilang hidup yang aku hidupi inilah bukan diriku lagi, tapi Kristus Yesus. Di bagian lain Rasul Paulus bilang, sebab kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar. Siapa yang beli kita? Berarti kita ini milik siapa? Kalau milik Tuhan, bisa pakai untuk kepentingan diri sendiri dah. Seharusnya tidak bisa. Prakteknya mesti itu sebabnya kekristenan itu orang yang berjuang. Tidak ada yang santai malas karena sudah Kristen otomatis masuk surga, karena yang punya surga Tuhan yang orang Kristen. Tidak ada begitu dalam cerita Alkitab. Baca baik-baik tokoh-tokoh Alkitab itu. Semua berjuang, semua mati dalam perjuangan itu. Artinya apa? Nyawanya dia tidak sayangkan. Betul? Lihat semua murid Tuhan Yesus, nyawanya melayang semua. Tidak, maaf ya, tidak ada yang Tuhan tolong supaya selamat. Tidak ada. Oh, bukan berarti Tuhan tidak tolong. Tuhan pasti tolong kita, sebab kita anak. Dan itu tidak perlu kita ragukan. Tapi bagaimana kita membalas cinta Tuhan dengan mengikuti kehendaknya, maka nyawa kita taruh untuk Tuhan. Kalau di keluarga besar kami, karena kami orang Tenggara, keluarga besar. Jadi kalau ada acara-acara pesta, apalagi tahun baru, kan kumpul semua, dari om-om, kakak, adik, sepupu, kumpul itu apalagi malam tahun baru, tutup tahun dan buka tahun. Aduh, habis kebaktian keluarga besar, dorang juga habis itu buka juga meja besar. Meja besar buka, artinya apa? Kalau suruh pindah ke agama lain, orang tidak mau. Ditawarkan apa, orang tidak mau. Tapi kalau suruh minum, oh iya mau. Saya besar dengan keluarga begitu deh, saya tahu. Saya punya kakak nomor 2, itu menikah dengan orang Manokwari, keluarga besar juga. Jadi saya tahu persis bagaimana kehidupan kita. Orang-orang timur, kita semua orang timur sana. Kalau soal Yesus Kristus itu Tuhan, itu harga mati. Seperti orang bilang NKRI harga mati, tapi korupsi jalan terus. NKRI harga mati, bos. Jangan lawan itu. Berani kau langgar Pancasila, buat borok. Tapi korupsi pungli jalan terus. Kekristenan tidak boleh jadi seperti itu. Kekristenan bukan main-main. Amin. Orang harus melepaskan diri dari segala miliknya, baru ia bisa belajar berkenan kepada Tuhan. Ini langkah awal dari sebuah perjalanan panjang. Jadi kalau orang jadi Kristen, itu bukan akhir dari segala-galanya supaya dia masuk surga. Bukan. Itu masih awal. Karena langkah pertama itu orang harus belajar melepaskan diri dari segala miliknya. Keinginan dagingnya mesti ia tanggalkan. Wah, ini berat. Sebab keinginan daging ini melebihi keinginan roh. Amin. Saya belajar susah. Apalagi kita dari sana, dari orang yang keras. Apalagi saya besar di daerah-daerah yang batu karang semua itu. Panasnya melebihi Jakarta.
lahir di Ambon, besar Timor Leste, dari kampung Tenggara sana. Hah? Terus datang di Pulau Jawa, lihat yang begini. Oh, saya makan itu. Tidak takut. Ya, walaupun saya kecil pendek, tapi kita orang Tenggara nggak takut siapa-siapa. Tidak takut. Lihat itu saudara John Kay. Mana takut? Soal Tuhan, dia ikut Tuhan. Ya toh? Tapi soal melepaskan diri dari segala milik sorry, tidak berkenan. Aduh, sia-sia saya jadi orang Kristen kaum itu. Sia-sia saya lahir di keluarga Ambon. Sia-sia saya besar dari keluarga pendeta. Aduh, sia-sia, buang-buang waktu. Akhirnya saya juga masuk neraka. Aduh. Amin. Belajarlah melepaskan diri. Yang kedua, kalau orang belajar melepaskan diri, baru bisa belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Ini bagian kedua, bagian terakhir. Orang baru bisa belajar menjadi murid Tuhan. Lukas 14 ayat 27, ayat yang tadi pas di perikop yang tadi kita baca, ayat yang ke-27 berbunyi begini: barang siapa tidak memikul salibnya dan ia tidak dapat menjadi murid. Orang Kristen itu mesti jadi murid. Kalau dia tidak bisa jadi murid, maaf, dia bukan pengikut Kristus. Amin. Dia hanya beragama Kristen, beragama Kristen, tapi ikut Tuhannya enggak. Kalimat ini ternyata setelah kita baca baik-baik dalam perikop ini, mulai dari ayat yang ke-26, 27 dan ayat yang ke-33, kalimat tidak dapat menjadi muridku diulang sebanyak 3 kali. Tuhan Yesus menegaskan, tidak dapat menjadi muridku. Yang terakhir yang di ayat 33 poin pertama tadi, ya, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi murid. Itu sebabnya orang harus belajar menjadi murid. Ini diulang 3 kali. Kenapa? Karena Tuhan hendak memberitahukan harga jadi orang Kristen yang sebenarnya. Harga yang asli, yang kita tahu bahwa kekristenan itu punya harga mati dan harga asli. Ada banyak kekristenan yang mengalami harga palsu. Betul? Jangan sampai kita punya yang kita ada ini, yang kita miliki ini Kristen palsu. Harganya palsu semua. Coba cek baik-baik. Saya tidak bisa cek Bapak Ibu satu-satu, tapi Tuhan bisa cek kekristenan kita palsu atau asli. Itu dari harga engkau menjadi muridnya Tuhan. Oh, soal melayani Tuhan, jangan tanya saya. Saya tidur saja di rumah Tuhan, main gitar. Saya seorang musisi. Saya seorang musisi. Semua alat musik bisa, kecuali pakai sisir saja saya tidak bisa. Pakai sisir saja, saya tidak bisa. Tapi saya bisa. Sampai hari ini saya masih bermain musik. Dan saya sudah lewati banyak soal bagaimana bukan saja bermusik di gereja, tapi dalam dunia rekaman dan beberapa album. Ya tentu saja itu bagian dari bagaimana Tuhan memberi satu kesempatan supaya saya bisa melihat dan menikmati musik. Saya juga pernah main di kafe, saya nikmati semua. Saya pikir ternyata jadi Kristen itu nggak bisa susah jadi murid. Salah. Kenapa harus jadi murid ya? Karena hal ini berkaitan dengan pribadi kita, dan murid itu siap dididik, betul toh? Siap belajar dan siap diajar. Ada banyak orang, anak-anak kita ke sekolah untuk belajar, tapi dia tidak mau diajar. Buktinya apa? PR saja dia malas kerjakan.
Dengar anak-anak ini. Ya, ada anak-anak. Dengar, kalau dengar suara saya. Engkau ke sekolah belajar, tapi kau tidak mau diajar. Tandanya adalah kau tidak pernah mengajarkan pekerjaan rumah. Kau tidak pernah buka buku di rumah belajar. Itu tandanya orang tidak mau diajar. Kristen, ada banyak orang Kristen ke gereja tapi tidak mau diajar juga. Pendeta bicara khotbah, tapi berbusa-busa, masuk kiri, keluar kanan, masuk kanan, dia balik lagi terus tidak masuk. Ya toh? Tidak mau diajar. Baca Alkitab pun malas, itu artinya tidak mau diajar. Itu sebabnya menjadi murid itu bukan soal kita ikut sekolah teologi atau tidak. Belajar menjadi murid artinya menjadi pribadi yang siap dididik sampai kita dibentuk sama seperti seorang bapak mendidik atau mengajar anaknya. Dalam Ibrani, coba buka. Nah, Ibrani 12, dalam Ibrani pasal 12 di situ dikatakan begini. Ibrani 12 sebagai ayat yang terakhir. Ibrani 12 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, 2, 3. Jika di manakah? Di manakah anak yang tidak diajar? Kalau soal pendidikan dalam rumah tangga itu menentukan masa depan anak-anak, enggak? Saya percaya sekolah tidak pernah menentukan masa depan anak. Ada banyak orang tua ternyata salah membangun konsep mendidik anaknya. Dia pikir dengan bersekolah di sekolah yang baik, sekolah yang mahal, sekolah yang berskala internasional, dia punya anak itu punya masa depan yang baik. Tentu tidak semua, tapi rata-rata tidak jadi. Sebab mereka berpikir masa depan itu soal kerja, betul? Masa depan itu soal gaji, masa depan itu soal fasilitas. Tapi karakternya hancur gugur. Lihat hari ini, yang korupsi itu orang yang punya gaji besar apa gaji kecil? Itu tidak mungkin dia sekolah di SD negeri. Tidak mungkin. Makanya masa depan orang Kristen anak-anak kita itu bukan soal fasilitas gaji dan segala macam, tapi soal batin karakter. Kalau hari ini dia tidak pernah menemukan karakter Kristus dalam rumahnya, jangan harap besar dia kenal Tuhan. Besar tidak mungkin nanti dia bisa tahu siapa Tuhan. Apalagi hari-hari ini. Aduh, siapa itu Yesus? Oh, Yesus beranak, Allah itu beranak. Pasti dia kenal. Dan dia lebih mudah pindah. Banyak orang berpikir pendidikan dan bisa mendidik anak itu menyepelekannya dengan mensekolahkan anak dan memberi les-les tertentu. Oh, tidak salah. Tapi kalau menaruh harapan dengan masa depan itu dia dibentuk karakternya jadi, pasti tidak mungkin. Soal ini saja, secara pikiran, akal budi dia bertumbuh berkembang, tapi soal mentalnya dia menjadi rusak. Saya ingat sekali orang tua saya dididik dalam satu gaya militer yang cukup otoriter dan diktator. Apalagi ditambah dengan dia seorang perwira polisi. Waduh, menerapkan namanya disiplin itu melebihi di atas rata-rata orang. Saya ingat masih SD, saya pulang terlambat. Bukan pulang terlambat. Jadi gini, pulang sekolah kan sekolah dekat, SD negeri itu dekat. Jadi kalau saya sudah lihat mobil dinasnya itu muncul, mesti saya sudah lari. Wah, itu mobil dinas Papa udah pulang. Mesti saya pulang juga. Ini saya tidak pulang. Saya main terus. Tiba-tiba dia keluar, dia sudah buka baju dinas. Dia di jalan, pinggir jalan baru dia fuel. Saya lari dari sana.
Apa yang terjadi? Bapak Ibu tahu kopel rim ya? Zaman dulu itu kopel rim itu makanan. Itu bukan alat untuk memukul, itu makanan saya. Habis. Karena memang demikian. Kami dididik. Artinya apa? Ada tanggung jawab dan disiplin yang ditegakkan. Bukan soal kekerasannya, tapi disiplin yang mau ditegakkan. Satu kali saya pulang karena ada tamu, mestinya saya belajar malam, tapi saya tiba-tiba keluar karena ada panggilan dari kawan tetangga, kita main. Biasa kayak begini anak SD kan kalau main bola. Namanya juga kalau papa saya dapat tamu banyak, tapi dia lihat anakku nggak belajar, dia dengar suara saya di luar. Terus dia suruh kakak saya panggil, ada tamu, panggil, saya datang. Di depan tamu itu, saya masih ingat betul. Dia suruh merayap di bawah bangku. Dulu sofa dari kayu ya sofa. Merayap bangku. Saya ingat betul. Dan hari ini saya tidak menganggap itu sebagai sebuah kehinaan. Saya tidak menganggap itu sebagai sebuah bencana, tapi saya menganggap itu sebagai satu didikan. Oh, tergantung orang mana pun jauh sekali, jauh ada jauh. Di manakah terdapat anak yang tidak bukan diajar, dihajar. Kalau anak hari ini adalah bisa hajar, besok-besok dia akan hajar kita. Itu udah hukum alam. Kalau hari ini Anda tidak bisa, maaf ya, Anda tidak bisa diajar Tuhan, besok-besok Anda akan menghajar Tuhan dengan perilaku, dengan perbuatan, dengan ucapan. Semua yang Anda lakukan ternyata itu menghajar Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Karena Anda tidak belajar tidak mau jadi murid Tuhan. Itu sebabnya penting bagi kita dua hal ini, prinsip bagi kita untuk kita jadi berkenan. Yang pertama apa tadi? Melepaskan diri dari segala milik. Artinya kita tidak boleh punya kesempatan untuk menyenangkan diri sendiri selain kesenangan untuk menyukakan hati Tuhan. Tidak bisa. Itu harga mati loh. Anda jangan bisa tawar-tawar, oh itu pendeta saja yang buat-buat. Ya kalau Anda menganggap itu pendeta buat-buat, Anda baca sendiri. Tapi kalau masih tidak mau percaya itu, tidak apa-apa. Toh memang surga itu tidak untuk Anda. Saya mau belajar berjuang, bukan saya mau merendah-rendahkan supaya kita enggak. Memang begitulah harganya Kristus mati di kayu salib. Terus kita menginjaknya dengan tidak mau melepaskan diri dari segala miliknya. Yang kedua tadi apa? Belajar. Jadi murid, siap belajar dan siap diajar. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Bapak Ibu diberkati. Oh, saya sangat diberkati dan saya mau belajar berjuang, berkenan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk firman ini. Tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Sulit rasanya Tuhan kalau kami harus berkenan kepada Tuhan. Sebab seringkali kami tidak mempedulikan apakah kami berkenan atau tidak. Justru seringkali kami mempedulikan apakah kami ke gereja atau tidak. Apakah kami mengikuti kebaktian atau tidak. Tapi kami lupa bahwa kami harusnya belajar menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa, kuduskan setiap kami, sehingga pikiran kami, cara kami memandang Tuhan itu boleh tepat ketika Tuhan membawa kami untuk melepaskan diri dari segala yang kami miliki, terutama kehidupan kami taruh dalam tangan Tuhan. Hidup kami bawa kepada Tuhan supaya Tuhan pakai semaksimal mungkin menyelamatkan banyak orang. Kami mau belajar jadi murid Tuhan, dan kami juga mau diajar dan dibentuk, sehingga ketika kami menutup mata, entah besok, entah malam ini, atau lusa, atau mungkin minggu depan, bulan depan, atau mungkin kami tidak mencapai umur kami di tahun depan, kami sudah belajar menjadi murid
dan murid kesayangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tuntun kami langkah demi langkah, detik demi detik, menit ke menit, sampai jam dan hari, sepanjang hari kami boleh belajar mengikut Tuhan. Walaupun tertata-tata dan sangat sukar berat jalan kami mengikuti Engkau, tapi kami mau, dan itu harga yang harus kami bayar. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini kami boleh mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Tuhan Yesus memberkati Pak. Mari sama-sama kita akan siapkan setiap persembahan kita. Saya undang Ibu Dina Asmuruf akan berdoa. Bapak, terima kasih dan bersyukur di malam hari ini Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kumpulkan kami dari awal kami memuji menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, karena Engkau yang layak kami puji, kami mengagungkan Engkau. Bapak, terima kasih atas firman yang sampai kepada hamba. Firman yang mengingatkan kami semua yang hadir di Tuhan, dan kami sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Tinggalkan hidup kami ngelamat Tuhan. Dan terima kasih. Firman yang menguatkan kami. Sebab itu hati kami seperti waktu masuk bertahta dalam hidup kami. Kami belum melakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba ini Tuhan. Urapi dia pakai dia luar biasa. Dimanapun Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarganya, anak-anaknya. Terima kasih Yesus. Kita tahu Tuhan, segala apa dunia akan hancur. Semuanya akan hancur. Mari kita mencari kerajaan yang tidak hancur. Yaitu kerajaan yang Tuhan siapkan, yaitu Yerusalem baru yang Tuhan siapkan bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur kepada kami berdoa Tuhan ucap syukur. Dan semoga kami lebih dalam masuk untuk menikmati hadirat Tuhan pada malam. Dan Kau berkati dia Tuhan. Engkau urapi Tuhan. Bermain musik itu berkati. Pakai dia luar biasa. Dimanapun Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati kami. Kami siap untuk memberi berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami beri untuk dipakai pekerjaan Tuhan di tempat yang perluaskan. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian bersama sambil memberikan setiap persembahan. Kita dengarkan pengumuman. Saya undang Bapak Wellen Rumpas.
Baik, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman PDP pada malam hari ini 30 Agustus 2024. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Bruce Lee Taresi. Tuhan Yesus memberkati Bapak di dalam pelayanannya, keluarga, dan ibadah pada malam hari ini yang sudah kami dengar firman yang disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh diterima dalam setiap hidup kami, supaya kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hambanya, Pak Pendeta. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ibadah Penemeswa pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, jika ada yang baru pertama kali datang untuk mengikuti ibadah Penemeswa pada malam hari ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada para pelayan Tuhan, WL, Alser, Kolekta, pemain musik, dan semua yang mengambil bagian pada malam hari ini, dan juga bagian konsumsi. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Penemesba akan diadakan kembali bulan September, yaitu di hari Jumat tanggal 27 September 2024, Jumat keempat bulan September pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di tempat ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat menghadir kembali pada ibadah pada bulan mendatang. Demikian pengumuman yang kami sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, silakan kita sama-sama bangkit berdiri.
kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau menaikkan segala doa dan permohonan kami. Karena kami tahu Tuhanlah yang menjadi jalan keluar kami dari segala yang kami alami dalam pergumulan hidup kami, ataupun orang-orang yang kami kasih, kami cintai, bahkan keluarga besar kami. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi solusi bagi setiap hidup kami. Itu sebabnya malam hari ini Tuhan kami berdoa buat mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Ibu Tuti Sabarofek, Ibu Asne, Ibu Ribka Fatubun, Lis Danumira, Ibu Kristina, Ibu Margaret Rombindi, Bapak Stevi Dombori. Tuhan, kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan bagian-bagian yang sakit, dan Engkau memulihkan mereka sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat mujizat kesembuhan yang terjadi atas hidup mereka. Tuhan, kirimkan mujizat kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat lingkungan di mana kami ada saat ini. Mes Cendrawasih ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala hal yang terjadi dalam lingkungan ini beserta dengan persoalan dan masalah-masalah yang ada, kami percaya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengontrol. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan Mes Cendrawasih ini dalam tangan Tuhan. Dan kiranya ada damai sejahtera, kasih Tuhan, sukacita turun melimpah dalam lingkungan di mana kami tinggal, sehingga ada roh saling menghargai, ada kami saling menghormati satu sama lain, kami saling membantu, dan kami punya roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan untuk setiap permasalahan yang kami alami di lingkungan ini. Kami serahkan semua saudara-saudara kami yang lain yang juga tidak ikut beribadah di lingkungan ini. Kami serahkan mereka juga. Mereka adalah bagian dari kami. Mereka adalah saudara-saudara kami juga. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan juga mereka dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Juga buat persekutuan doa mes 40-an ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap pengurus yang Tuhan percayakan untuk mengelola, mengkoordinir adanya ibadah di tempat ini lewat persekutuan doa mes keluarga, sehingga para pengurus boleh bersehat, bergandeng tangan, mereka boleh melayani Tuhan, mereka memiliki beban bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa, bagaimana membawa seluruh orang-orang yang ada di mes Papua ini boleh menikmati damai sejahtera Tuhan, boleh menikmati sukacita, dan nantinya mereka boleh sama-sama masuk dalam kerajaan surga. Ini menjadi beban kami para pengurus. Tuhan pakai pengurus yang ada menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang bagi mereka yang belum mengenal siapa Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan kami serahkan seluruh pengurus yang ada, Tuhan pakai. Juga kami berdoa malam ini buat pemilihan gubernur yang baru, Tuhan campur tangan untuk khususnya Gubernur Papua dan Papua Barat beserta seluruh jajarannya. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memegang kendali atas seluruh pemerintahan kami, khususnya buat pemerintah kami yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tuhan berikan pemimpin yang terbaik, bahkan pemimpin yang menjalankan dengan kejujuran, keadilan, kasih kebenaran, sehingga seluruh saudara kami, seluruh keluarga kami yang ada di sana boleh menikmati keadilan, sukacita, dan rasa sosial. Bagaimana kami boleh menerima bagian yang harus kami nikmati di Papua dan Papua Barat. Tuhan memberikan pemimpin yang memiliki hati takut akan Tuhan dalam kebijaksanaan memimpin Papua dan Papua Barat, sehingga segalanya boleh berjalan dengan baik dan Tuhan boleh campur tangan sehingga ada banyak orang boleh diselamatkan, sehingga provinsi ini boleh menjadi provinsi yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kantor perwakilan pemerintah Papua dan Papua Barat yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati seluruh kepengurusannya sehingga mereka boleh melayani kami masyarakat Papua dan Papua Barat yang ada di Jakarta ini dengan baik dan tidak kurang satu apapun. Tuhan juga berikan hikmat bagi mereka
roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan roda pemerintahan sebagai kantor perwakilan di Jakarta ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Juga kami berdoa buat gereja GKI dan seluruh majelis yang ada, serta juga penatua-penatua yang Tuhan sudah tetapkan di gereja ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka, penyertaan bagi mereka, sehingga gereja ini boleh menjadi sinar cahaya terang kemuliaan Tuhan, sehingga ada banyak orang juga mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang agung dan mulia. Juga kami berdoa buat jemaat yang berulang tahun dalam bulan ini Tuhan. Kami serahkan anak-anakmu yang berulang tahun, sehingga mereka boleh bertambah 1 tahun lagi. Itu kesempatan bagi mereka bagaimana mereka mengenal dan mencari Tuhan Yesus. Terkhusus buat saudara kami Selui Rumbini, Tuhan kami berdoa Tuhan sudah menambahkan usia 1 tahun. Kiranya saudari kami ini boleh diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan dia boleh sehat dan sukses ke depannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja Kimi. Tuhan Yesus memberkati beserta seluruh pimpinan, beserta gembala sidang, para majelis yang ada. Tuhan memberkati gereja Kimi ini juga. Biarlah gereja ini menjadi saluran berkat, menjadi terang bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menerima teladan yang baik dari gereja Kimi. Terima kasih Tuhan. Juga buat bangsa dan negara kami, khususnya daerah khusus Jakarta yang akan menyelenggarakan pemilihan pemerintahan kepala daerah. Tuhan kami berdoa semuanya boleh berjalan dengan baik, aman, lancar, dan kami boleh menerima hasil. Apapun hasilnya, kami percaya itu campur tangan Tuhan, dan Tuhan yang memilih pemimpin yang terbaik bagi kami. Juga untuk kepala daerah di seluruh provinsi yang mengadakan pemilihan kepala daerah, Tuhan memberkati dan Tuhan menyelenggarakan segala sesuatunya dengan baik, sehingga negara kami, bangsa ini boleh terlepas dari ancaman rasa takut, rasa tidak aman, sehingga segala sesuatu yang kami takutkan boleh Tuhan halalkan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang aman, nyaman, damai, sejahtera. Kami percaya pimpinan yang masih berjalan, presiden yang kami cintai, dan juga para jajaran kabinet yang ada. Kami tidak mau ikut-ikutan dalam politik ini, tapi kami hanya bisa berdoa buat pemerintahan kami. Siapapun yang menjadi pemerintahan berikutnya, Tuhan memberikan hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini boleh dibawa untuk semakin memberikan rasa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya juga buat kami dan keluarga kami yang tinggal di negara ini. Tuhan memberkati masa transisi ini dari pemerintahan yang lama kepada pemerintahan yang baru, sehingga masa transisi ini juga kami boleh merasakan kenyamanan ada dalam negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di doa dan syafaat kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti mendengar dan menjawab setiap seruan kami. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, buka hati. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus akan tinggal menyertai kita mulai malam ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus
Oh, Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita doakan terlebih dahulu, mari sama-sama. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah beri buat setiap kami.